Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertemuan 6, tuh prototype. Prototype itu apa sih? Prototype itu lebih ke simulasinya. Simulasi, kalau kita menekan suatu fitur, maka keluarannya apa? Atau bisa dikatakan sih alurnya. Nah, sekarang ke contohnya nih. Ini saya udah bikin contoh untuk career access. Nah, ini kan ada 6 frame nih. Misalkan eh, kita mau klik ini, keluarannya ini, terus kita pencet suatu fitur, keluarnya fitur ini. Misalkan buka menu app drawer setting, terus buka app drawer lagi, kan munculnya beberapa pilihan untuk menu tuh. Nah, misalkan kita mau tekan fitur lacak KI. Nah, KI keluarnya kan akan begini. Nah, caranya nih, ini kan masih form design ya. Kita rubah ke prototype dulu. Nah, ke prototype, nah ini kan kita creating a connection. Berarti kita menyambungkan menyambungkan alur deh. Nyambungin alur. Nah, zoom. Nah, nah, jika saya udah zoom nih. Nah, kan misalkan mau buka setting nih, drawer setting. Nah, pertama arahkan dulu ke setting ini sampai ada muncul yang titik putih yang ini nih, titik putih yang ini, titik putih yang ini. Nah, fungsi titik putih ini untuk menyambungkan ke icon yang ada di frame selanjutnya. Nah, kita kan mau buka app setting ini, app drawer setting ini, mau buka si ini kan. Berarti sambungin aja dari sini, terus drag sampai muncul tanda panah ini ke setting ini. Tadi kan masuk ke frame home and setting. Nah, keluarkan tuh dan nyambung ke sini kan. Nah, habis itu mau muncul frame ini nih, kan udah masuk nih. Frame ini. Berarti kita pakai frame acak KI. Berarti pas buka ini kan muncul menu ini kan. Nah, pengen buka lacak KI. Nah, caranya tekan lacak KI sampai muncul kayak gini guys, kayak biasa. Terus sambungin deh ke frame yang kalian tuju, misalnya lacak KI, berarti frame lacak KI. Atau frame estimasi waktu, kalau estimasi waktu gitu, kayak gitu. Nah, ini kan tersambung nih. Ini emang nggak kelihatan sih, nggak kelihatan pokoknya. Kalau kelihatan dia udah nyambung apa belum, klik aja yang icon yang kalian udah disambungkan ke frame sebelahnya. Nah, kan udah nih, udah. Terus ini udah ya. Oh, sini berarti. Nah, ini kan udah kan. Nah, selanjutnya kan udah nih, udah kesambung ya. Selanjutnya, kalau misalkan si user tekan app drawer yang di sini, kan pasti keluarnya yang ini kan. Berarti icon yang ini, klik yang icon yang ini, terus sampai ada kayak gini, kayak biasa, tinggal drag aja ke sini. Drag ke sini, home and drawer. Udah deh, nyambung kan ke sini. Terus si user ini seandainya buka roadmap, fitur roadmap. Berarti yang ada di fitur roadmap ini, klik icon yang ada roadmap sampai ada tanda ini nih yang bulat putih ini, tinggal drag ke sini. Nah, kan dia bakal kesambung kan. Nah, kesambung tuh. Udah deh. Dari kode ini masuk ke sini, terus arahnya ke sini. Kayak gini langkahnya. App drawer ini, kalau pas kita klik ini, maka keluar semua fitur ini. Terus si user ada kan buka fitur roadmap. Berarti icon roadmap ini yang pas kita buka roadmap maka keluarnya ke sini. Begitupun juga dengan yang di setting. Nah, pas di setting, kebukalah tuh alur yang di sini ke sini itu ke home and setting nih, atau home and setting.
terus pengen buka fitur lacak KI. Nah, lacak KI. Nah, pas lacak KI, arahnya kan ke fitur lacak KI. Kayak gitu. Nah, kan ada prototype nih. Nah, kita mainin di sini-sini dulu nih. Ini bagian interaction. Nah, interaction ini ada banyak tuh. Ada on tap, on drag, while hovering, while pressing, game atau gamepad, key atau gamepad, mouse enter, mouse left, touch down, and touch up. Kalau on tap itu pas kita play itu berarti kita klik tab. Misalnya setting caranya di tab, klik gitu loh. Kalau drag itu berarti pas kita buka menu di drag ke kanan atau ke kiri atau apapun itu. Kalau while hovering gue belum pernah nyoba. While pressing itu kayaknya pas dipencet tuh langsung berubah gitu sih. Kayak tahu nih gue belum pernah coba. Key atau gamepad itu kalau misalkan mau gerakin itunya pakai kalau di HP kan suka ada tombol-tombol gitu kan. Ada tombol-tombolnya itu ada key-nya. Atau enggak kalau kalian bikinnya pakai PC atau komputer PC atau laptop atau joystick, nah ini pakai ini bantuannya. Misalnya kalian mau ngoperasin aplikasi ini pakai joystick, berarti prototype-nya itu pas di interaction-nya itu ya bagian ini. Yang bagian ini termasuk interaction ya, ini termasuk interaction yang bulat putih ini. Nah, kalau gamepad itu berarti kalian gerakinnya pakai joystick, ngoperasin si prototype-nya. Mouse enter kayaknya mouse klik kanan deh. Kayaknya sih, gue tahu aja. Mouse klik nggak tahu. Terus dan touchdown entah kayaknya scroll apa gimana aku nggak tahu. Pernah nyoba tapi yang sering banyak dipakai tuh on tap. Tapi kreasin dari kalian aja mau pakai on drag apapun, mau coba-coba fitur yang fitur interaction lainnya juga nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi biasanya pada umumnya pakai on tap. Terus ini nggak kelihatan sih sebenarnya sih, kelihatan dikit banget gitu. Nah, udah nggak kelihatan sih. Nah, ini kan navigate kan ya. Navigate tuh berarti arahnya mau kemana dari si icon yang kalian pilih. Berarti navigate tuh apa? Navigate tuh itu berarti arahnya mau kemana gitu. Arahnya mesti kemana pas kita bacanya arahnya kemana. Apa overlay, control, shopping atau pokoknya ini fitur-fitur alurnya. Terus dah. Ini animasinya mau kayak gimana? Tuh. Ini animasinya misalnya animasinya mau kayak gimana gitu loh. Oh, ini bisa kalian pilih-pilih mau animasi pas buka fitur itu kayak gimana gitu loh. Kayak gimana. Jadi kalian kreasin sendiri motionnya, animasinya, interaksinya kayak gimana. Nah, sekarang ke fitur cara play prototype-nya. Ini kok. Jadi kecilin dulu biar nggak ribet. Nah, kan udah masuk ke, kan kalau ini kan masih bagian ini nih, bagian interaksi segala macam. Nah, masuknya itu kan udah masuk ke prototype. Nah, klik sembarangan kan udah kelihatan tuh alurnya tuh. Ini nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan. Kecil. Agak membayang gitu. Nggak membayang. Nah, ini kan ada nah, ini kan device-nya ini prototype itu kayak
simulasi jika aplikasi ini tuh device yang mana gitu, device yang mana. Kalau udah masuk bagian sini ya, kalau masuk bagian sini tuh prototype itu lebih ke kalau aplikasi ini tuh kalau ditaruh di HP ini kayak gimana tampilannya. Kalau sebelum ini prototype itu kayak lebih ke alurnya atau responnya gitu sih. Ini lebih keren kalau bahasa aku sendiri ya, itu lebih ke responnya jika si user klik ini arahnya mau kemana gitu, arahnya mau kemana sih ini alurnya si UI aplikasi ini. Nah sekarang kita mau nyoba nih, udah masuk ke device. Ini kan ada beberapa device-device yang ada. Nah ini kan saya pilih Google Nexus 5X, tapi kalian mau pakai perangkat lain juga boleh. Nah saran saya gini, kan pas kalian bikin user UI Figma kan frame pertamanya kan masukin Android kan, frame pertama pas kalian masukin kan tampilan Android kan. Nah Android itu kalau nggak salah itu 360 kali 640. Nah kalau 360 kali 40, kalau misalkan di frame kalian kurang dari itu, misalkan 360 kali 542 atau lebih gitu, itu kalian harus sesuaiin dulu dengan yang di aslinya. Misalkan di kalian frame-nya 360 kali 542 misalkan, terus di standarnya di frame-nya ini apalagi di device-nya itu 360 kali 640. Nah kalau kalian nggak berubah itu, nanti hasilnya di bagian bawah ini kelihatan itemnya, karena ada item-itemnya. Misalkan kayak gini, ini di desain ya, misalkan 542 deh. Nah 542. Nah coba kita ini coba ya, dicoba dulu ya. Nah tampilannya bakal kayak gini nih, mockupnya emang ada lama. Responding lagi aduh. Nah ntar ya, ini agak lama. Nah maka munculnya bakal item-item kayak gini nih, padahal seharusnya di layarnya harusnya ngepas. Caranya berarti kalian harus ngepasin dulu di bagian ini apa sih, panjang sama lebar sama tinggi ya maksudnya. Sana standarnya 40. Nah udah kan udah standar kan. Nah nanti pas kalian play itu ternyata agak lama ya, agak lama emang. Nah bakal ngepas sama resolusi HP-nya atau sih ngefit sama HP-nya kan, ngepas kan, nggak ada celah hitam sana sini, ini nggak ada gitu. Berarti frame-nya itu harus sesuai dengan resolusi yang udah disediain, itu harus sama. Misalkan kalian ini frame-nya Android, berarti yang kan 360 kali 640 standarnya atau aslinya. Misalkan kalian mau pakai resolusi iPhone 11 Pro Max, berarti kan iPhone 11 Pro Max kan 414 kali 896. Sedangkan frame awalnya kan 360 kali 640. Berarti kalian rubah tuh weight-nya, semuanya weight sama height-nya itu sesuaiin sama resolusi layar yang kalian pilih. Misalkan ya tadi kan 360 kali 640. Nah misalkan kalian screen-nya itu mau pakai di iPhone 11 Pro Max, berarti kan harus disesuaiin tuh resolusi iPhone 11 Pro Max dengan resolusi desain frame kalian. Berarti weight sama height itu diganti jadi bukan 360 kali 640 lagi, jadi 414 kali 896. Ntar kayak gitu bakalan sesuai gitu. Gitu sih aja. Yang pertama kalian pasti jangan nyambungin dulu interactionnya kemana pas kita mencet fitur di keluarga apa. Di situ udah deh masuk ke prototype, pilih device yang kalian gunakan, tapi sesuai dengan resolusi frame kalian ya, sesuai dengan resolusi frame.
Kalau nggak sesuai, kalian sesuaiin dulu. Ini background yang buat sini nih. Misalnya kamu mau backgroundnya putih. Tuh, backgroundnya putih. Boleh. Atau apa juga boleh. Nah, starting frame-nya ini, kalian mau startingnya mau lewat mana? Starting frame-nya mau dari mana? Misalkan, ini, oh ya. Misalnya ini karya akses nih. Starting frame-nya misalkan mau dari sini. Berarti starting frame-nya mau dari sini home and setting. Berarti starting frame itu mulai dari home and setting. Tuh. Kalau model lacak KI juga lacak KI starting frame-nya. Tuh ya gitu ya terus seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah kalian langsung play aja. Langsung play aja yang di pojok kanan. Atau biasanya kalau nggak pojok kanan atau di tengah lah. Pojok kanan atau di tengah. Tapi biasanya sih pojok kanan atas. Di situ diklik ini present. Kayak mau presentasi gitu. Nah, pas klik present ini, maklumin aja kalau lama ya. Gak tau nih kalau ini kan biasanya mereka pakai internet tergantung koneksi kalian. Tapi biasanya rada nge-lag dikit. Nah, ini keluarnya kayak gini kan. Ini kan pertama kan starting frame. Misalkan kalian mau klik ini. Ini kalian kliknya harus pas ya di sini ya. Tuh. Nah, keluar kan. Terus kalian mau tadi roadmap. Berarti kita klik roadmap. Berarti itu yang harus pas ya. Harus ngepas, gak boleh kurang, gak boleh lebih, gak boleh kelewat. Nah, roadmap. Nah, keluar kan. Nah, kalau nggak ngepas gimana? Bakal keluar kayak gini nih. Kalau nggak satu gini deh. Ada biru-birunya tuh. Biasanya sih ada biru-birunya. Berarti gak keluar, gak bereaksi apa-apa. Nah, ini kan gak bereaksi apa-apa. Terus misalkan kita buka setting. Terus lacak KHI. Ini harus kepas ya, harus kepas di lacak KHI. Atau di icon CD juga boleh, lacak KHI. Udah deh keluar. Keluar deh. Nah, ini kan kalau udah langsung silang aja. Nah, ini kan baru 5 frame ya. Baru 5 frame. Karena misalkan gini, ada orang atau siapapun itu minta kalau balik ke menu utama gimana? Mau balik ke menu utama gimana sih caranya? Misalnya habis dari roadmap, berarti kita mau kembali ke menu utama atau ke home lah atau ke beranda. Berarti mau nggak mau kalian harus nambahin frame baru. Kalau nggak mau repot, klik aja frame yang sama, terus copy, terus paste. Nah, nanti kalian tambahin tuh yang di sini dibuat draw isinya yang kayak gini nih, tinggal kalian tambahin ini doang. Kan roadmap nih keluarnya nih. Misalkan mau balik ke menu utama, berarti kalian bikin frame baru atau copy paste saja dari roadmap yang sudah dari frame yang udah ada, misalkan di aplikasi roadmap. Mau balik ke menu utama. Nanti kan kita mau munculin ini lagi kan. Munculin ini lagi. Pas kita tekan home. Bakal keluar ke halaman utama kan. Berarti kalian bikin frame baru. Atau copy paste frame yang udah ada. Nih yang frame yang udah saya paste. Nah kalian tambahin yang di sini aja nih. Tambahin yang apa sih buat di app drawer yang di sini. Terus kalian motionin deh. Misalnya home. Terus misalnya di home nih, misalnya di home ya. Pertama klik ini dulu. Klik ini, berarti kan dia kan nyambung kan udah nih. Berarti sambungin dulu yang ini ke sini. Habis itu pas klik ini kan keluar menu yang di sini nih. Nah, yang di home ini balik ke home ini yang ada di sini nih, home yang ini nih, Berarti alurnya roadmap drag ke sini. Nah, pas drag ke sini kan ada tampilan ini. Nah, yang di tampilan home ini, yang di sini nih, tampilan home. Tampilan home-nya ya di sini ya, di roadmap ini cuma buat misalnya doang. Saya mau nambahinnya. Nah, kalian nambahin sendiri. Nah, yang dia bilang home-nya ini, ya sampai
sampai ada tanda ininya, interaction ini, kalian drag tuh ke frame yang home. Udah deh, kayak gitu. Begitupun juga dengan yang gini, misalnya kamu mau balik ke home lagi, gimana caranya? Ya kayak tadi yang cara yang pas di roadmap. Begitupun juga kalau mau munculin setting lagi, berarti bikin munculin setting lagi. Berarti kalian bikin frame baru lagi, bikin frame baru. Mana kalau kalian mau bikin interaksi baru lagi atau menu baru lagi, kalian salah. Kalau kalian mau bikin interaksi baru, maka kalian harus buat frame baru. Atau kalian mau balas bikinnya atau mau pakai frame yang sama, tinggal tambahin instruksi yang ada. Gimana ya? Mana kalau mau pakai frame yang udah ada, dan tinggal nambahin instruksi yang udah ada nih, tinggal mau pakai instruksi yang sama tapi dengan di frame lo gimana sih? Gini. Misalkan kalian mau munculkan fitur setting tapi mau pakai frame yang udah ada yang ini nih, jadi kalian nggak usah bikin lagi, berarti tinggal copy paste frame ini, terus di frame baru ini kalian tambahin bener setting ini yang di sini nih. Mau copy paste atau bikin baru terserah kalian. Nah, habis itu kalian langsung bikin interactionnya. Misalkan mau buka setting lagi. Berarti interaction setting ini masukin atau nyambungin ke frame baru ini. Frame baru ini keluarnya kayak gini. Keluarnya yang settingnya isinya yang ini nih. Yang ngebahas lacak AI dan lain-lain. Tuh. Begitupun juga kalau kalian mau ngetik yang app drawing di sini, berarti kalian mau bikin baru lagi. Ambil metodenya ya hampir sama kayak pas bikin roadmap ini sih. Terus tambahin yang menu-menu yang di sini, terus kalian sambungin deh. Kalau mau ke home berarti sambungin yang home pilihannya home ini, bikin interaction atau nyambungin ke home. Kayak gitu-gitu aja. Nanti activity-nya nanti saya kasih di setelah video ini. Dah, mungkin itu aja. Kalau kurang jelas kan silakan ditanya. Dah, aja. Thank you.